Alhamdulillah besi selalu bersedia mengajarkan ke saya. Tak jemu-jemu, saya pukulin mau terus. Saya bakar, dia nggak ngeluh. Dia ngasih contoh, dia memberi contoh pada saya. Kerelaannya untuk menjadi sesuatu yang berkualitas, itulah saya contoh untuk diri saya. Dia rela. Demi apa? Berbagi kisah ke saya. Ini Mas mau tanya, kenapa dinamakan Pondok Besi? Apakah ada maknanya? Gitu ya. Nggak seperti enggak? yang lainnya Ya, misalnya gitu. kenapa enggak Spesialis besi apa enggak? Pokoknya spesialis, gitu lah. bisa. Kenapa kok namanya Pondok Besi? Ya. Padahal kan pondok itu biasanya seperti pondok aren, pondok pesantren gitu ya, pondok suluk gitu ya. Kenapa di sini dinamakan pondok besi? Ya, pondok itu kan sebuah tempat. Namanya mondok itu kan berarti bertempat. Dimana orang ketika tinggal di situ nyaman, menambah wawasan, pengetahuan, gitu. Karena saya bukan ahli, saya bukan ahlinya ahli, jauh dari ahli. Dan di sini memang saya banyak belajar, maka saya sebut pondok besi. Belajarnya kemana? Ke siapa? Ya ke besi. Karena tajam, keras, lembek, berkualitas, tak berkualitas, semua orang tahu, paham. Berarti apa? Tuhan memberikan seratan, gitu kan, terhadap salah satu ciptaannya besi. Nah, di sini kan tempat menempa, membakar. Apa yang nggak ada di sini? Kalau kita renungi dalam kehidupan sehari-hari, tak jauh beda dengan diri kita di sini. Maka dari semua itulah menginspirasi saya namakan di sini pondok besi. Butuh informasi di sini ada, mau politik, mau agama, mau keyakinan, kedikdayaan, semua ada. Dari mana? Tamu. Makanya saya sebut dengan pondok. Ya, alhamdulillah selama ini sih orang yang datang ke sini itu kan dari suku-suku yang berbeda, bahkan bangsa yang berbeda. Bukan hanya orang Indonesia yang datang ke sini. Ya wajar, bukan berarti wah gitu ya, karena dekat dengan perusahaan. Ada orang luar negeri ke sini. Jadi tidak hanya orang yang ingin perbaiki ininya bilahnya di sini. Kadang datang ke sini karena pengen ngobrol tentang kehidupan, gitu. Kadang ada sales juga datang ke sini memasarkan produknya. Kadang anak sekolah, kadang orang tua, kadang sesepuh, tokoh agama. Maka saya sebut pondok. Ya gambaran gini, besi yang datang ke sini pun tidak hanya besi yang berkualitas. Jadi ilmu yang didapat juga dari sini bukan hanya ilmu berkualitas, gitu. Semuanya datang ke sini. Makanya saya sebut pondok besi. Nah, saya banyak belajar memang di sini itu tentang kahuripan, tentang kehidupan, ngaji diri di pondok ini. Saya belajar ke mereka semua, baik yang benda mati kata orang, makhluk hidup ya. Kenapa? Ada bilah itu baunya, maaf ya, bau babi, bau anjing, bau ayam, bau sapi, darahnya itu ada. Nyampe ke sini. Nah, saya sebut pondok. Dan mereka alhamdulillah betah di sini gitu loh. Dari sini barang-barang itu keluarnya bagus lagi. Insya Allah lah, yang barang ke sini itu keluarnya tidak bagus itu jarang. Kecuali orangnya menghalangi, oh nggak jadi. Jadi yang nggak tajam awalnya, yang masuk sini tajam. Yang tadi awalnya dilulukan, ini barang berkualitas, nyampe sini ketahuan kualitasnya, nggak bisa bohong. Itulah kenapa saya sebut pondok besi. Saya belajar. Ini kan tumbuk kata orang Madura. Tempat-tempahan. Ini pemukul kan. Waktu saya bakar panas, saya pukul. Saya belajar irama rasa. Oh, manusia itu sekeras apapun, jika pas cara penanganannya, cara perawatannya, pengolahannya akan menjadi. Dari sini saya paham, yang berkualitas itu keras, tapi bukan yang getas, beda. Ya wajar, didik orang keras itu susah, iya, tapi sekali jadi, tak meragukan. Nah, saya sebut pondok besi. Nggak bisa bohong ke sini loh bro.
karena alam kan. Mas katanya ini baja bagus ini. Tunggu dulu. Boleh tidak barang kamu dilukai untuk mengetahui sejatinya sejauh mana kualitas dirinya? Oh boleh katanya ya. Oke, saya tes. Bukan mas, maaf. Dia bicara sendiri. Aku besi biasa. Silakan simpulkan. Bukan saya nyimpulkan. Kata orang ini mas jelek, coba cek kan. Wow ini berkualitas bro. Pak, bu. Jadi mereka sendiri nyimpulkan, bukan saya. Tapi dari hasil memang dibuktikan. Jadi dalam kehidupan di sini saya banyak nempat diri saya. Segala macam ujian, tempaan, deraan itu perlu. Besi aja perlu, benda mati jadi berkualitas, berharga. Apalagi kita manusia. Jadi kalau nggak ditempa seperti itu oleh Tuhan, terus mau jadi apa? Katanya ingin bahagia, ingin punya mental, tapi diuji aja nggak mau, malah gerutu kan, nggak jadi. Di sini saya banyak belajar malu ke besi. Di sini jujur aja saya banyak belajar malu di sini. Malu ke besi, malu ke api saya, malu ke jin saya, malu ke setan. Kalau saya pribadi, malu saya ke mereka. Ternyata mereka lebih baik daripada saya. Setan ada waktunya, jin ada waktunya goda. Saya saben-saben waktu tergoda oleh uang, tergoda oleh waktu, tergoda oleh makanan, minuman, wanita, kehidupan ini, gaya hidup. Di sini saya banyak belajar. Itulah kenapa kok saya namakan pondok besi. Bermakna semuanya, saya banyak belajar. Dari bentuk misal, saya banyak belajar tentang keindahan. Ketajaman saya belajar tentang tajam. Tajam itu di mana diri manusia? Dilatih kata orang. Lidah ini dah. Gimana cara ngasah lidah biar tajamnya terarah? Saya belajar dari ini. Karena saya orang bodoh. Jadi saya belajar dari ini ketika saya asah. Oh, untuk tajam itu butuh gesekan. Bohong kalau nggak ada butuh gesekan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari apa gesekannya coba? Dicaci orang, dihina orang. Itu dijadikan hari raya. Dipuji orang nggak takut, khawatir, telinganya besar, lupa diri. Butuh gesekan bro. Sek panas, tapi tanasnya terjaga. Kasih air. Penuh rasa. Oh begini tuh hidup ini. Yang berkualitas memang tempahannya cukup luar biasa. Untuk tajam pun harus luar biasa. Diuji lagi masih, oh belum tajam, lagi digesek lagi, ditempa lagi. Tidak kenapa saya sebut pondok besi di sini. Saya sebenarnya murid yang bodoh yang tetap mau duduk di sini belajar, nggak bisa-bisa. Saya intinya bukan orang lain. Makanya di sini kalau saya bahasanya gini, merasa, wah bahaya. Saya bahaya. Ini lakon saya, ya ini pikuku saya, disinilah alam saya. Saya coba untuk menghayati itu semua, gitu kan. Untuk menjadi insan yang baik lah buat keluarga saya, teman saya, sahabat saya. Karena niatan itu alhamdulillah yang datang ke sini ya, walaupun polisi, intel, pengedar sabu, itu nggak urusan saya ya. Pencuri saya nggak urusan ya. Pengedar sabu ketika dia mengedarkan, pencuri ketika sedang mencuri itu dilakopin atau dijuluki pencuri, pembunuh ketika sedang membunuh. Kalau nggak ngelakukan itu, bukan dia manusia biasa kayak kita. Siapapun tamu saya datang silakan mau kerja. Ada kopi saya kasih kopi, air putih saya kasih air putih. Penghormatan. Dan ketika mereka berhikmah, disitulah saya bertambah. Macam-macam tamunya di sini. Ada yang dukun, ada tukang santet. Dari mana saya tahu? Ya memang lakonnya, dari informasi, dari pernyataan. Itu yang saya tahu. Bukan saya nerawang tadi, nggak tahu saya nggak bisa. Ya. Ada yang pejabat, kiai, paranormal. Ya mereka sumber ilmu saya, pengetahuan saya, kabar saya, hikmah saya. Bukan berarti karena saya duduk seperti ini, ya karena itu ginaris. Alam yang ada di sini seperti itu ngajaknya. Karena ini pondok besi, bukan ahli pisau, bukan ahli samurai, bukan ahli arit, bukan ahli parang, bukan. Pondok besi. Nah itulah yang menjadikan hawa orang kalau udah masuk ke sini seperti itu. Ya namanya saya mondok di sini, saya dimarahin sama orang yang nyuruh, ya siap dong. Saya disalah-salahkan, tidak memuaskan, saya siap terima itu loh. Nah saya mondok.
saya nggak bisa apa-apa. Kan gitu. Semua ini bermakna. Perhitungan daripada angin, itu saya belajar pada diri saya. Kalau kebanyakan angin masuk angin, ya kan. Arangnya terlalu banyak airnya, tubuh saya kalau banyak airnya gimana, lemah, kurang juga salah, kan gitu. Panas untuk menjadikan sesuatu yang berkualitas, bagaimana temperaturnya, kecepatannya dalam gerak untuk kualitas diri gimana, situ saya juga belajar. Nggak ada matinya, nggak ada habisnya gitu. Tiap saat itu selalu bertambah wawasan, bertambah pengertian. Itulah kenapa saya namakan pondok besi. Sayanya yang mondok, sampai-sampai tamu itu ya, sampai itu sumber kawruh saya, sumber inspirasi saya, sehingga saya ini sampai arah-arahkan sehingga bisa berkarya. Tapi di sisi lain yang terdalam adalah saya senantiasa belajar di sini, menggali diri saya, nahan emosi saya, memperluas kawruh saya walaupun nggak di mana-mana, bisa kemana-mana dalam bentuk reksa rasa. Kenapa? Misal ini bekas darah, bekas motong sapi, bekas maaf ya, motong kepala orang, itu beda besinya. Bajanya beda, aromanya. Saya aromai kok. Kalau barang-barang yang khusus tuh. Oh, ini dari pengalaman. Saya tanya, saya lihat orangnya bodinya tegap, matanya kayak mata elang. Oh, saya tanya. Akhirnya saya tahu dia apa lakonnya. Saya nggak maksa untuk membuka. Ya, jadi yang barang yang datang, yang pergi, insya Allah yang pergi karena setelah dipanaskan itu kembali baik lagi. Apa maknanya yang saya dapat? Kalau Tuhan itu sayang saya, pasti nempa saya dengan sesuatu yang luar biasa. Istilah tunduk patuh aja, dibakar, digemblengin, terima. Bagus lagi, tajam lagi, biasa lagi, masih digesek lagi, diujikan lagi, dibacok-bacokkan, dipakai kan. Ya kalau bila tajam tapi nggak pernah dipakai ngapain? Sama, diri kita tajam katanya tapi nggak pernah teruji, bohong kan. Jadi keampuhan, kedikdayaan tidak ada di sini, karena bukan tempatnya. Anda datang ke sini pengen sakti mandraguna, bukan tempatnya lah. Saya aja masih kayak gini, bukan saya, dan saya bukan guru. Murid toh, udah saya jelaskan kenapa saya sebut pondok besi tadi itu. Saya murid yang goblok, gak pinter-pinter ya saya ini. Banyak aja sisipnya, banyak aja salahnya. Padahal udah tiap hari diajar, bebal saya itu. Bebalnya batu ditetesi hancur ya. Bebalnya baja nggak cukup ditetesi, bakar, pukul, bengkok luruskan. Dan di sini ya, yang paling sulit adalah memperbaiki barang yang sudah jadi. Kalau mentahan, barang-barang mentahan kayak gini kan mentahan misalnya ya, mentahan gitu ya. Itu barang yang nggak jadi dibentuk apapun cepat bro. Tapi kalau udah barang jadi mau dibaguskan tuh resikonya besar. Artinya apa? Kalau orang sudah punya karakter sendiri, sudah tercetak seperti itu, mau dirubah susah. Yang ada apa? Diperbaiki aja. Saya nggak mau ngambil resiko. Atau dirubah sekalian. Nah, itu apa maknanya? Saya berpikir gini. Kalau ingin baik, ketika memang harus berubah ya berubah. Nggak usah tanggung-tanggung. Walaupun tidak sama lagi nggak apa-apa. Yang penting bermanfaat. Prinsip tuh itu buat saya gitu loh. Karena saya sini nih murid yang bebal ya saya, otak buntu ya saya di sini di pondok besi ini. Wah buntu, otak saya itu payah. Selalu ada kesalahan, selalu ada kesisipan, kesenjangan. Diri saya dengan alam, diri saya dengan diri saya sendiri, diri saya dengan sekitaran, selalu aja sisi. Jadi saya bersyukur dengan adanya saya belajar di sini sebagai murid yang terbodoh di sini. Dengan adanya pondok besi ini, banyak saudara saya, baik itu manusia dan manusia itu apa ya, besi-besi yang ada rasa itu senantiasa mengingatkan saya untuk sadar diri, untuk eling bahasa orang tuanya kan, nggak lupa pijakan, nggak lupa asal usul, sehingga saya ini ya senantiasa dah nggak jemu-jemu untuk menemukan kekurangan-kekurangan dalam diri saya, itu aja.
Jadi beda ya, itu beda ya, itu versi saya. Kenapa saya kasih pondok besi, kenapa bukan pandit besi? Ya itulah kenyataannya. Jadi kalau zaman-zaman kesini ngeliat, wow, itu anu, salah sangka Anda. Nggak seperti itu saya. Ini saya nyatakan, kan gitu. Nggak seperti itu saya. Banyak bro. Kombinasi alam antara unsur angin, bumi, api dan angin, bumi, api dan air ya. Itu disatukan di mana nyawijinya. Atau di dalam raga kita ada. Saya belajar. Sakitnya membawa nikmat itu apa, nikmatnya membawa sakit itu apa. Oh di sini saya banyak ditempa diri saya. Nah dari situ saya mendapatkan begini, tidak ada yang keras nyatanya, semua lembut. Hanya saja cara saja yang nggak pas. Jadi apapun yang dilakukan manusia itu tidak salah. Kalau kita berani menganggap salah, ya eling dah. Emang kamu mampu? Kenapa nggak dikerjakan? Kenapa hanya bisa menilai? Itu buat neraca saya. Yang ada bahan. Itu dari pandai besi manapun tidak bisa diselesaikan ya, karena dibakar hancur, dipupuk sumpur. Jadi dibakar itu meledak. Ini dia bahannya. Dibakar meledak, dipukul hancur. Ini saya belajar ini luar biasa. Berguru ini bahasanya ya. Nyari kawruh dari ini. Ternyata dia apa? Bakarnya harus pakai rasa. Mukulnya harus menjamkan mata. Hentaannya bukan pakai telinganya, telinga rasa. Waktunya dihitung, temperaturnya. Jadi sangat tajam dan membahayakan. Jadi tingkat kesulitan tempahan semakin pelik berarti semakin berkualitas. Tapi jika salah langsung hancur, patah. Itu kan ngaji diri saya sendiri. Begitupun diri saya, semakin saya ke dalam rasa saya, tidak mudah ternyata perjalanannya. Semakin getas saya itu. Salah tanpa bimbingan guru, tanpa arahan guru, tidak akan mampu. Semua ada gurunya dah, ada penuntunnya. Ya diri kita bisa makan karena ada gurunya, ibu bapak kok. Iya kan? Jadi bohong lah orang yang nggak punya guru. Nah saya di sini murid bebal. Saya belajar dari sini. Ini bahan tersulit yang saya kerjakan. Terus ada lagi, ada rel itu bro, mana tadi itu? Kakinya ekskavator. Ambilkan bro. Enggak yang tebel itu loh. Mana? Ada tadi kan berat dia. Nah itu tuh bawang itu yang nah itu tuh. Nah itu. Nah ini adalah bahan yang apa ya, banyak orang asli luar biasa. Tapi traktor ekskavatornya masih original ya. Ya memang kualitas seperti merek Cat itu kan berkualitas. Ini banyak ya yang malas gitu ya, malas untuk mengerjakannya, membuatnya. Karena apa? Tingkat kekerasannya. Motongnya kalau pakai gerenda dia pakai ukuran, kalau enggak habis mata gerenda berapa. Sebenarnya satu enggak habis. Itu ada teorinya makanya. Ini ketebalan ini kalau ditempa mau jadi apa? Bisa potong. Super hasilnya. Jos gandos kata orangnya. Ini super nih hasilnya. Ada sih gambarannya yang sudah saya sepenkan gitu ya, belum diteruskan. Nah ini jos gandos ini apa ya, kalau udah jadi dentingnya itu bisa nging kayak baja keris, suara itu bisa nging dan nggak gampang patah walaupun bengkok. Kualitas bajanya luar biasa. Tapi tak semua mau atau bisa menempa. Sebenarnya bisa. Dibutuhkan kesabaran, keuletan, kesungguh-sungguhan. Ketika jadi, kualitasnya oke. Nah, saya ngaji lagi di diri saya. Kenapa saya sebut pondok besi di sini? Oh iya ya begitu ya. Jadi ketika saya mencari pasangan hidup, mitra hidup, sahabat, yang nggak gampangan itu yang dicari, yang prosesnya liku-liku. Itu buat diri saya gitu. Ya ini mau dipotong gimana? Orang kadang waduh enggak lah. Ya kalau namanya karya ya saya ngargain kan, wani piro kan gitu. Karena tingkat kesulitan. Tapi itu kan jasa lu wajar.
Itu lakon dunia loh, wajar saya menentukan harga karena kesulitan. Tidak semua mau kok di sini. Sama dengan yang baja yang tadi saya ceritakan ini. Ini berapa mainnya? Sekecil ini saya kalau minta 400.000 ini. Bukan saya jual ini enggak bro. Prosesinya itu harus hitungan karena manual ya. Saya nggak pakai alat temperatur detektor enggak. Harus hati-hati ya. Kalau ini bahannya rusak, pecah, saya dituntut orang. Kan gitu. Jadi kan wajar dong kalau saya menentukan harga misalnya berapa. Karena tingkat kesulitan dan kelangkaan bahan. Karena ini jarang ditemukan di tempat umum, nggak bisa ya bahan ini. Ini ada meteoritnya, ada magnetnya. Meteorit, magnet, pokoknya baja, besi jadi satu. Nah itu gimana supaya molekulnya tidak pecah sehingga dia biar pecah. Nah ini kalau jadi putih mengkilat, tajamnya luar biasa, bahaya. Saya nggak mengeluarkan versi nggak sembarangan kalau yang ini. Kalau orang yang paham aja lah, karena harganya tinggi, mahal. Nah ini juga nggak semua tuh yang mau. Nah dari situ semua bukan masalah ekonomisnya, bukan masalah berapa uang saya dapat, tidak. Itu lakon, wajar dong. Kalau kerja saya keras, dihargai segitu, saya nawar wajar tuh. Gitu. Karena saya tahu berapa orang yang saya habiskan, berapa waktu yang saya habiskan, rokok yang saya habiskan, pikiran, mata gerenda, wajar kan, jasa. Saya nggak munafik di situ. Contoh Arif, ini bro, sepengalaman saya, ini model cetak ya, siapapun bisa. Tapi walaupun kayak gini udah berbentuk, ini bisa hancur. Tersulit dari sekian banyak bilah yang saya pelajari, arit. Bukan pisau buru yang bagus, bukan pedang, bukan samurai, tapi arit. Kenapa arit? Ini kan salah satu gaman kuno, arit. Orang kalau ingat arit, identiknya misalnya ke, maaf ya, ateis gitu ya. Yang serem-serem toh, celurit, orang Madura. Arit bentuknya kan, banyak orang gimana ya, kan bentuknya bulan sabit ya. Ini tersulit dari sekian banyak bilah, yang tersulit adalah membentuk arit dari nol, dari bahan seperti ini jadi arit. Ini kan pen dari seperti ini menjadi bentuk seperti ini, tersulit adalah arit, bukan yang lain. Membentuk ini bro mudah akhirnya setelah dilalui. Yang lebih sulit apa? Mendekati finishing, ketipisannya. Ini bro kalau membuat bilah apapun keseimbangan harus dihitung, nggak boleh sembarangan. Di sini ini neraca saya, keseimbangan harus diperhitungkan. Ketika seseorang memakai bilah itu, dia bisa membelah angin. Jadi nggak capek waktu kerja, ceras. Apapun itu, golok, pisau, semua itu ada hitungannya, keseimbangan. Pakai rasa dihitung misalnya. Oh nanti sakit di pergelangan, ubah lagi. Oh, apa lawannya, kayu ukuran berapa? Besar, oke. Hitung lagi. Sekali tebas, bias. Nah, nggak sembarangan di sini, nggak pukul rata, bentuk enggak. Nah, dari situ apa? Dalam menyikapi orang, saya belajar di situ. Oh, itu anak gadis, itu janda, gitu ya misalnya. Duda, perjaka, anak-anak, agak dewasa. Saya belajar dari sini. Oh, itu tipenya keras, itu merengkelan. Saya belajarnya dari sini loh. Pondok besi ini, keseimbangan semua kan. Nah, tadi kalau sudah pasca finishing itu yang paling sulit, bukan tepahannya. Dan yang paling sulit adalah penentuan sepuhannya. Semua jenis pak sulit. Buat ini Anda bisa, tapi ketika sepuhan, gimana caranya arit tipis nggak bengkok, atau bengkok tapi ditoleransi boleh. Set suhunya, kecepatan cesek hitungan per berapa, setengah detik, ada 1 detik. Yang tersulit adalah sepuhan. Itu apa yang saya dapatkan pembelajaran. Oke, semua orang bisa ditempa, semua orang bisa ditempa oleh ujian. Tetapi ketika Tuhan ingin memuliakan dari hasil ujiannya, banyak orang gagal di situ, patah arang. Karena apa? Lupa Tuhanlah yang menghendaki semua ujian kehidupan. Tuhanlah yang menghendaki kita agar baik. Karena Tuhan lebih tahu kita ini manusia cenderung nggak baik, menentang Tuhan.
Nah, di proses sepuhan itulah banyak gagalnya. Ketika Tuhan ingin menyempurnakan, sakitnya lebih sakit daripada proses awal tadi toh. Tapi kalau kita nerima, legowo, sadar diri, dan tentunya dengan bimbingan guru yang tahu tentang itu semuanya, maka ya bisa. Itulah kenapa saya sebut pondok besi. Ini baja, misal, ini besi, beda nyempuhnya. Kalau besi, bakar merah total, masukkan agar membaja, pukul nggak akan pecah walaupun bengkok. Baja, kepanasan langsung dimasukkan, pecah, tiar. Oke, bagus, dengarkan dengan rasa. Nggak usah dilihat positif, ini retak, patah. Jadi kalau baja set bengkok harus hati-hati, makanya ada kayu saya. Keras jangan dilandasi keras, hancur. Filosofi itu. Kayu saya siapkan, pelan-pelan, diluruskan. Kalau besi kualitas mental, maaf ya, mental besi kacangan, bengkok kayak apapun bro, diluruskan bisa. Cuman nggak berkualitas. Itu tentang diri tuh. Yang mudah cepat itu juga mudah dan cepat patah. Patahnya bukan patah apa, nggak berguna. Nah zaman sekarang kan kayak kita anak muda ini apa ya, enggan gitu diuji. Kadang disuruh orang tua payah kan, katanya udah berkeluarga, misal diuji dari istri langsung nyerah, cerai, nyari lagi, wah apa kan. Lupakah Tuhan ketika itu Tuhan sedang menempa Anda ibarat besi ini? Lupakah ketika itu Tuhan itu sedang menyempuh kita ke kualitas? Nah itulah kenapa saya sebut pondok besi. Bukan istilahnya tempat ahli pisau, ahli-ahlinya ahli, tidak. Saya di sini orang terbodoh, murid terbodoh di pondok ini. Enggak dong, bebal otak saya. Pikiran saya itu buntunya luar biasa. Tapi alhamdulillah besi selalu bersedia mengajarkan ke saya. Tak jemu-jemu, saya pukulin mau terus. Saya bakar, dia nggak ngeluh. Dia ngasih contoh, dia memberi contoh pada saya. Kerelaannya untuk menjadi sesuatu yang berkualitas, itulah saya contoh untuk diri saya. Dia rela. Demi apa? Berbagi kisah ke saya. Begini loh, untuk berkualitas bro. Begini loh, seharusnya harus kamu lakoni di dunia ini. Itu gambaran umum ya tentang kenapa saya sebut pondok besi di sini, bukan yang lain-lainnya. Jadi saya itu bukan ahli, bukan, jangan salah sangka. Wah, ngerti ilmu pakem kuno, tidak sama sekali. Ilmu kedikdayaan, punya kedikdayaan, enggak saya, lillahi ta'ala enggak bisa apa-apa. Ya gitulah, saya itu belajar jadi manusia yang sebenarnya lah. Manusia gitu, lapar ya makan, ngantuk ya tidur, kan gitu, capek ya istirahat, kena api ya luka kan gitu, kena tajam, kena gores ya berdarah, ya seperti itulah. Karena saya orang bodoh, murid terbodoh di dunia ini, ya nggak ngerti-ngerti, padahal yang ngajari tiap hari, tiap saatnya, tapi saya masih beban, masih juga teledor, masih juga nggak sadar diri. Itulah kenapa saya sebut pondok besi di sini. Ya masalah pemahaman lainnya, versi orang beda-beda, ya bisa Anda resapi lah ya, hayati apa yang saya sampaikan ini kan gitu. Inilah latar belakang kenapa saya sebut pondok besi, seperti itu mas.